Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom, sebelum kita ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan penuh ucapan syukur kami berkumpul lagi di tengah minggu ini Bapa. Bapa di sorga, kami rindu supaya ibadah tengah minggu pun kami diakui Allah dan disaksikan oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Maka tolonglah kami yang tidak ada kebenaran, tapi kami datang dengan kebenaran Allah. Kami yang datang dengan bersandar pada bakti dan penguatan Tuhan Yesus ini, yaitu darah Yesus yang dalam roh dan jiwa kami ini Bapa. Biarlah kami mendapatkan pertolongan daripada Roh Kudus, dorongan daripada Roh Kudus, supaya kami beribadah dengan ibadah yang cari Allah, yaitu dalam roh dan kebenaran ini Bapa. Bapa di sorga, biar ibadah kami pun disaksikan oleh Roh Kudus saja Bapa, dari awal sampai akhir, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi tengah-tengah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.
Kita bertobat. Yesus, 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 Yesus. Bapa, sungguh tidak ada kebenaran dalam sedikit pun dalam diri kami, Bapa. Dan tidak bersandar pada kebenaran kami, Bapa, karena kebenaran kami bagaikan kotor di hadapan-Mu. Kami bersandar pada kebenaran Allah. Kami bersandar pada kasih anugerah-Mu. Kami bersandar pada bakti dalam pengenalan Tuhan Yesus. Kami bersandar pada darah Yesus. Darah Yesus adalah roh dan jiwa kami yang menghidupkan kami, yang membadakan kami, yang menguduskan kami, Bapa. Darah Yesus adalah roh dan jiwa kami. Itu yang menjadi sandaran kami, Bapa. Ampunilah kami. Biar kami Bapa boleh menanggung firman-Mu, Bapa. Biar kami boleh lagi mengerti isi hati-Mu, Bapa. Biarlah kami Bapa punya ibadah kerinduan yang kuat lagi, Bapa. Untuk nama Yesus. Biarlah kami kerinduan yang kuat, Bapa. Untuk mengasihi nama Yesus lebih lagi, Bapa. Tolonglah kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin.
Bapa, terimalah persembahan ini karena Engkaulah pemilik kami, karena Engkaulah penguasa kami. Yesus Kristuslah penebus kami dan Tuhan kami yang telah menebus kami dari kehidupan kami yang lama dan menjadikan kami anak-anak Allah. Bapa di sorga, apa yang kami miliki adalah daripada Engkau. Hidup kami, nama Yesus dan segala sesuatu yang ada pada kami, Bapa, adalah semua milik-Mu. Maka kami kembalikan kepada milik-Mu, Bapa, sebagai milik-Mu, Bapa, termasuk persembahan pada hari ini, Bapa. Biarlah persembahan ini yang kami persembahan ini, Bapa, boleh dipakai terus, Bapa, untuk pekerjaan-pekerjaan supaya nama Yesus diperluas, supaya nama Yesus dimasukkan di muka bumi ini, Bapa. Dan tolonglah kami, pengharapan kami dan doa kami, biarlah kami makin bertumbuh iman kami ini, Bapa, makin tunduk taat kepada Roh Kudus, makin tunduk taat kepada firman Roh Kudus ini, Bapa, sehingga Bapa kami makin menjadi yang dewasa, makin menjadi yang ilahi, Bapa, yang mengerti isi hati Bapa ini, Bapa. Dan biarlah kami menjadi saksi Yesus, saksi nama Yesus dimanapun kami berada. Dan pakailah persembahan ini, Bapa, hanya untuk memperluas nama Yesus saja di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Firman hari ini di Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Kita baca bersama. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sebelum kita mendengar firman, kita berdoa. Yesus, 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 Yesus. Bapa, kami sungguh membutuhkan firman-Mu, Bapa, karena firman-Mu adalah kebenaran, karena firman-Mu adalah firman hidup kekal, perintah hidup kekal bagi roh dan jiwa kami ini, Bapa, karena firman kebenaran adalah yang didorong Roh Kudus dan disaksikan Roh Kudus. Biarlah ketika kami mendengar firman, Bapa, kami mendapatkan pertolongan daripada Roh Kudus. Dalam firman yang kami dengar, Bapa, kami dapat tanggung, Bapa, kami dapat memahaminya, Bapa. Biarlah firman yang kami dengar, Bapa, dengan dorong Roh Kudus tertanam dan terukirlah roh dan jiwa kami menjadi kebenaran, menjadi patokan kehidupan iman kami ini, Bapa. Biarlah ketaatan kami, Bapa, kami bertumbuh terus, Bapa, dari iman ke iman, mencapai puncak iman kami masing, puncak kasih itu, Bapa. Dan tolonglah Bapa, supaya roh dan jiwa kami penuh dengan hidup dalam firman, penuh dengan terang daripada firman, penuh dengan kuasa daripada firman, supaya dengan Roh Kudus kan, Bapa, kami mengajarkan, menyaksikan firman ini sebagai firman yang memberi hidup. Tolonglah kami, Bapa, tolonglah kami, Bapa, tolonglah turut bekerja bersama dalam setiap roh dan jiwa kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berseru, mari Joko, kembalilah pada firman. 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 Kita baca mulai dari judul 2, 3. Kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah hidup. Dia hidup dari sebelum kekekalan dan sampai selama-lamanya, dan bekerja pekerjaannya, dan dipermuliakan oleh karena pekerjaan itu. Dia menciptakan surga untuk anak tunggalnya, dan memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepadanya. Sekalipun dia adalah anak, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan mentaati dan menaklukkan diri kepada Bapa. Oleh karena itu, dia berdoa kepada Bapa dalam segala hal, maka menerima kasih-Nya, dan saat ini pun adalah yang berdoa. Tuhan Yesus menyuruh kita agar meminta. Allah adalah Maha Kuasa, maka kita patut meminta kepadanya. Mintalah apa saja adalah perintah-Nya. Tidak berdoa dan tidak meminta adalah ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Roh Kudus turut bekerja tanpa batas kepada mereka yang meminta. Mari berdoa, berdoalah dengan segenap kekuatan dan hati, dan mari menerima jawaban dari Dia yang hidup. Berdoa sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan.
Ia menjawab kepada mereka yang meminta sesuai kehendak Tuhan dan mengizinkan dalam segala hal. Mari menerima izin Allah dengan cara meminta dengan segenap kekuatan dan berjerih payah dan dengan sungguh-sungguh, dan mari memiliki iman yang berkuasa. Abdi Yesus adalah orang yang berdoa. Bagi Abdi Yesus tanda-tanda menyertai. Tanda-tanda itulah jawabannya. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita biasa percaya Allah kita adalah yang hidup. Tetapi kita tidak percaya dan bersandar kepada Allah sebagai yang hidup. Hanya dalam gagasan dan secara abstrak saja. Jika tidak percaya, apakah itu berguna? Kita sering mengatakan ketika melihat gambar itu hidup. Kadang melihat tulisan kuas, mereka berbicara, tulisannya hidup. Tetapi itu hanya ucapan gambar atau memberi ilusi pada mata kita. Itu hanya ucapan dalam gagasan, karena gambar atau tulisan itu tidak mungkin hidup sesungguhnya. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang hidup, maka Ia produktif. Di hadapan patung batu, patung kayu yang diukir dengan tangan manusia, untuk berdoa pengharapannya, bertekuk lutut dan menyembah. Kepada benda-benda saja mereka meminta pengharapannya. Mengapa kita tidak demikian kepada Allah yang hidup? Allah yang kita sembah adalah yang hidup. Itu bukan gugatan secara abstrak. Tetapi dialah yang memproduksi. Artinya hari Sabat itu adalah kita memperingati Allah yang hidup. Itulah hari Sabat Allah. Dengan kata lain, Allah berseru, "Jadilah terang." Demikian menciptakan terang. Itulah pekerjaan Allah. Cahaya itu terus bercahaya sampai saat ini. Cahaya itu bekerja. Jadilah air di atas dan di bawah. Maka menjadi sesuai perintahnya. Itulah pekerjaan Allah. Dan Allah berseru, "Keluarlah tumbuh-tumbuhan yang berbiji." Maka mereka bertumbuh sampai saat ini. Mengikuti musim semi, panas, gugur, mereka berkembang, berbiji dan berbuah terus-menerus. Hal itu berulang terus dan berjalan terus. Karena Allah bekerja pekerjaannya, maka itu berlangsung terus sampai saat ini. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bumi itu berputar pada sumbunya sambil mengelilingi matahari. Daripada mulanya sampai saat ini tidak pernah tertunda satu detik pun, tetapi berlangsung terus. Karena Allah mengerjakan pekerjaannya. Karena segalanya menuruti perintahnya. Allah memerintahkan ikan-ikan agar berkembang biak. Berkembang biaklah dan penuhilah di dalam laut. Maka sampai saat ini ikan-ikan berkembang biak walaupun ditangkap dan dibawa banyak oleh manusia. Demikian halnya. Kepada manusia juga beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Walaupun pada masa Nuh kena air bah dan dilenyapkan semua, tetapi dilahirkan lagi. Dan walaupun menghadapi perang dan malapetaka, tetapi manusia tetap bertambah dan bertambah. Karena Allah mengerjakan pekerjaannya. Maka hari Sabat ialah Allah bekerja dan beristirahat. Hari Sabat ialah hari yang mengingatkan akan Allah yang berhenti sesudah Allah mengerjakan pekerjaannya. Karena Allah bekerja dan beristirahat hari Sabat, itu disebut hari tenang Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dan beristirahat. Allah mengutus Yesus Kristus anaknya.
Lalu Allah membiarkan anaknya mengerjakan pekerjaan Allah. Ia datang ke bumi dan menderita dan memikul salib. Itu pekerjaannya. Akhirnya mati dan bangkit. Dia terangkat ke sorga dan tidaklah dia beristirahat di sorga. Ia berdoa siang dan malam untuk membela kita. Itulah pekerjaannya. Ia mengutus Roh Kudus. Dan di dalam surga ia mempersiapkan tempat tinggal kita. Itulah pekerjaannya. Dan dia datang sebagai Roh Kudus dan menolong kita. Dia tidak berada di dalam diri kita hanya dengan tenang, tetapi turut bekerja untuk kita. Seperti Tuhan berdoa siang dan malam di sorga, Roh Kudus juga di dalam diri kita. Dia menolong kelemahan kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itulah pekerjaannya. Ia akan datang kembali. Ia akan membawa kita yang hidup ke sorga. Dan menghakimi mereka yang mati. Sesudah selesai semua pekerjaan itu, barulah ia menyelesaikan pekerjaannya. Membiarkan kita masuk ketenangannya yang kekal. Maka Allah Bapa yang menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menciptakan segala sesuatu dan beristirahat itu, melalui anaknya melangsungkan pekerjaan rohani. Maka pekerjaan Yesus ialah kuasa sorga dan bumi diberikan oleh Bapa kepada anak. Bagaimana kuasa sorga dan bumi menjadi satu, itu artinya pekerjaan rohani. Pada saat kita mengerjakan pekerjaan di bumi dibantu malaikat yang diutus dari sorga. Malaikat menolong pekerjaan rohani tetapi bukan pekerjaan tubuh. Mereka tidak membantu ketika kita bekerja di ladang, mencabut tumbuh-tumbuhan liar atau menggali tanah. Tetapi ketika ia mengerjakan pekerjaan rohani, malaikat turut bekerja. Ketika Yesus berdoa, malaikat menguatkan Yesus dan melayaninya. Demikian pula pekerjaan rohani. Pekerjaan rohani bagi kita itu seperti malaikat kita mengerjakan pekerjaan sorga. Pekerjaan rohani ialah pekerjaan sorga. Walaupun gereja Kristus berada di bumi, kepala gereja berada di sorga. Yang ada di sorga dan gereja yang berada di bumi mengerjakan pekerjaan rohani itu adalah satu. Seperti Efesus 1. Apa itu pekerjaan ilahi? Ialah pekerjaan sorga dan bumi yang menjadi satu. Demikian kita mengerjakan pekerjaan yang menjadi satu. Itulah pekerjaan rohani. Tuhan belum beristirahat sekarang, melainkan mengerjakan pekerjaannya. Saudara dan saya juga sedang mengerjakan pekerjaan kita. Maka akhirnya kita menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Demikian karena Allah adalah yang hidup, Allah memproduksi. Allah bekerja. Kita hidup karena bersandar kepadanya dan memakai kuasanya. Siapakah Allah? Ialah yang maha kuasa. Apa saja ia bisa, tidak mustahil. Ia bisa apa saja, demikian kita mengakui juga. Namun, seperti kita melihat barang-barang di etalase, walaupun mengatakan Allah sebagai yang maha kuasa, tetapi tidak mengakuinya. Kita tidak bersandar dengan sepenuhnya kepada Allah yang maha kuasa. Yesus adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, ia datang dengan mengenakan tubuh. Ia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Ia datang supaya ia taat kepada Bapa sampai akhir, yaitu sampai mati. Ia mengenakan tubuh, itu artinya ia menjadi lebih rendah daripada malaikat. Ia menjadi manusia yang lebih rendah daripada malaikat dalam waktu singkat. Demikian Ibrani 2 ayat 5-9. Pada saat ini kita harus berjaga-jaga. Kita harus tahu dengan jelas Yesus itu siapa. Puluhan tahun saya berusaha untuk membesarkan 10.000 pemimpin awam.
Maka saya mengajar agar jemaat ini mengenal Allah dan agar mengenal Yesus Kristus. Maka berkhotbah dengan judul Marilah Mengenal Allah, Mengenal Yesus Kristus, Mengenal Alkitab. Akan tetapi mereka hanya mengikuti ibadah sebagai upacara, tidak berusaha untuk mengenal. Maka saya sungguh susah hati. Apakah saudara menganggap diri sebagai pemimpin rohani? Sambil mendengar khotbah seperti ini, saudara hanya berpikir, Pak Pendeta berusaha untuk pemimpin. Saudara sendiri tidak memiliki kewajiban, tidak usah mengambil bagian, tidak ada hubungan. Demikian halnya saudara menjadi penonton. Apakah saudara terlibat dalam hal ini untuk menjadi pemimpin? Betapa banyak jemaat yang sudah meninggal hanya hidup dengan sikap demikian. Meskipun Tuhan menyuruh untuk memuridkan, namun satu pun tidak. Tetapi begitu banyak orang meninggal yang hanya menjalankan kehidupan seperti orang beragama. Tidak menjadi pemimpin rohani, bukan karena kemudaan, tetapi sampai tua dan sampai mati. Kita mengajar supaya mereka melakukan sesuai perintah Tuhan. Demikian kita mengajar. Tetapi berapakah banyaknya orang mengajar lalu orang yang belajar melakukannya? Lalu saya susah hati melihat hal seperti itu. Jemaat kita berlipat ganda pada tahun 78 sampai 82 sehingga 3.000 orang menjadi 10.000 orang jemaat. 300 orang itu berlipat ganda beberapa kali sehingga menjadi 10.000 orang. Karena sudah menjadi 10.000 jemaat, sehingga ibadah itu bertambah 7 kali, akhirnya 9 kali. Sampai malam saya berkhotbah 10 kali. Karena 10 kali khotbah memang sangat lelah. Karena begitu lewat 6 tahun akhirnya tidak bisa tahan lagi, akhirnya membangun aula baru. Sekarang kita tidak demikian, walaupun membangun aula besar. Dan membangun aula di daerah masing-masing, tetapi jemaat bertambah terus hingga tidak bisa ditampung. Maka daripada mengumpulkan jiwa baru, lebih penting bagi kita ialah meningkatkan pemimpin 10.000 orang. Apabila kita memiliki 10.000 pemimpin, akan dapat mengikat satu orang setiap minggu. Hingga kita mendapat 120 orang jiwa baru. Tetapi saudara sekalian tidak ingin menjadi pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku berada bersama dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku akan memperhatikan dan mengawasi." Tetapi mereka tidak mentaati. Betapa saya berusaha untuk mendapat 10.000 pemimpin. Saat ini juga sama, karena mereka belum mengerti firman. Alkitab berkata, tanah yang baik ialah hati orang yang mengerti firman ketika mendengar. Tanah yang baik ialah hati yang mengerti firman. Sia-sia jika tidak menyadari sesudah mendengar firman. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan mengerti. Tanah yang baik ialah orang yang menyadari. Yesus berkata, "Aku adalah anak manusia." Ia berkata dengan jelas, alasan anak manusia datang itu untuk menyerahkan nyawanya. Anak manusia itu artinya ialah ia anak seorang manusia. Aslinya ia adalah anak Allah. Manusia ialah keturunan Adam, satu darah dengan Adam. Sebagai keturunan Adam, kita hidup dengan mengikuti hawa nafsu daging. Kita lahir sebagai keturunan Adam.
Tetapi dia bukan manusia, ia anak manusia yang datang di tengah-tengah manusia. Ia dikandung di dalam tubuh orang tua dan dia bertumbuh di dalamnya. Dan lahir melalui penderitaan persalinan perempuan, yakni dia manusia. Jelas dia manusia. Ketika dia sedang mati di kayu salib, dia sudah letih. Tidak ada daya sedikit pun dan habis darah. Menjelang ia berhenti bernapas, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, lihatlah. Ini anakmu, dia benar anak manusia." Dia memiliki keilahian sebagai anak Allah. Dia hidup sebagai tubuh seperti kita. Dia adalah manusia. Dia manusia yang mempunyai kehidupan manusia. Jika ia tidak makan, ia menjadi lesu dan lapar, serta tidak bisa bekerja. Bisa juga mati. Dan dia harus minum air bila haus. Jika dipukul, pasti ia sakit. Pada hari petang, ia harus tidur. Itu baik mereka percaya Yesus sebagai anak Allah. Sehingga mereka menganggap Yesus adalah keberadaan yang supranatural. Sesudah ia bangkit, ialah keberadaan yang supranatural. Sebelum ia mati di kayu salib, sebelum ia dibangkitkan oleh Allah, kondisi tubuhnya tetap manusia. Seperti kita, maka ia pun manusia yang lemah. Tetapi bila kita menganggap dia sebagai yang supranatural, 1 Yohanes 4 ayat 1-4 mengatakan, mereka yang mengabaikan Yesus yang datang sebagai manusia, itulah antikristus. Maka kita harus memeriksa roh diri sendiri. Apakah rohmu termasuk pada Allah? Perlu diperiksa ataukah termasuk pada Satan? Bagaimana membedakan roh diri sendiri bila saudara tidak mengakui Kristus datang dalam tubuh? Saudara bukanlah yang termasuk pada Allah, tetapi rohmu termasuk pada antikristus. Meskipun dia memiliki keilahian, kondisi tubuhnya ialah manusia yang memiliki sifat manusia. Sebab dia datang sebagai manusia. Waktu dia berada di dalam tubuh, dia tidak memiliki kelebihan daripada tubuh kita. Dia tidak memiliki kekuatan hingga bisa melampaui alam. Kondisi tubuhnya sama dengan tubuh kita. Jika dia tidak tidur dengan cukup, ia mengantuk di mana-mana. Ketika ia digantung di kayu salib atau ketika dicambuk, ia tidak bisa lari. Bagaimanapun ia harus menerima hal-hal demikian. Yang tinggal kepadanya hanya tubuh yang penuh dengan luka. Ia adalah tubuh. Ia adalah manusia. Maka ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ketika dia berada sebagai tubuh, ia sama dengan kita. Ketika ia memiliki tubuh yang sama dengan kita, dia berdoa kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Bagaimana ia percaya kepada Allah? Ia percaya Allah sanggup dan Allah saja layak membangkitkan dia. Allah saja sanggup. Manusia memiliki keterbatasan, tetapi Allah Maha Kuasa. Dia saja sanggup membangkitkan orang di antara orang mati. Dialah sanggup menyelamatkan. Dia saja sanggup menolong kita. Apakah berhala layak menolong kita? Memiliki kuasa? Apakah berhala bisa berbicara dan bisakah mendengar? Memiliki kuasa? Apakah bisa bergerak karena ada kaki atau tangan? Meskipun demikian, pengikut berhala meminta dengan penuh pengharapan. Mengapa kita tidak bersandar kepada Allah yang hidup?
Yesus, Allah yang hidup, kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya, kepada yang sanggup membangkitkan dia. Dia berdoa dengan penuh air mata dan ratap tangis. Kita mempertahankan iman kita sampai hari itu. Apakah kita berdoa demikian? Apakah saudara pernah tetapi hanya berdoa biasa? Sungguh saudara sudah pernah? Pasti ada perkara yang baik pada tubuh atau tidak. Katanya ia sedang berdoa tetapi duduk lelah dan hanya meditasi. Tidak berdoa dengan tangisan penuh air mata dan ratapan kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dia. Dia hanya meditasi saja dan suara kecil. Tuhan, Tuhan. Tuhan adalah jalan bagi kita. Dia memperlihatkan contoh bagaimana kita menjalankan kehidupan iman. Seharusnya kita berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kita harus membawa masalah kita di hadapannya dengan iman. Dia sanggup menyelamatkan kita. Maka Zakaria 12 ayat 10 mengatakan, apabila kita memohon dengan sungguh-sungguh secara rohani kepada Allah, seperti seorang ibu atau bapa yang kehilangan anak tunggalnya, ia meratapi dengan penuh air mata. Sungguh ia menangisi dengan penuh air mata. Dan memohon keselamatan. Apakah saudara berdoa demikian? Apakah saudara pernah berdoa demikian? Yesus berdoa dengan segenap kekuatan dan sungguh-sungguh dan dengan jerih payah, sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena dia berdoa demikian, didengarkannya kesalehan dan pelayanannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang mengerjakan pekerjaannya. Dan dialah Maha Kuasa dan ingin menolong kita. Maka bukan saja Tuhan berdoa untuk kita, tetapi Roh Kudus juga berdoa. Menolong kelemahan kita karena ia tahu kelemahan kita masing-masing. Supaya menolong kelemahan kita masing-masing, ia berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tetapi dengan doa dari Roh Kudus. Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menolong kita? Apakah kita bersandar demikian? Baik kita membiarkan diri dengan sembarangan, maupun kita mengabaikan Allah yang sanggup menghidupkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita. Kita mengabaikan Allah yang sanggup menghidupkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita. Kita harus berdoa dan melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Dari tahun 92 saya pernah menyaksikan di dalam KKR. Mulai tahun 85 mata saya makin menjadi lemah, lalu pada tahun 92 saya hampir menjadi buta. Di rumah sakit pun sudah digolongkan sebagai orang buta. Saya menyaksikan dengan jelas di hadapan Tuhan para penatua yang duduk di jalur yang paling depan, saya pun tidak bisa melihat. Maka saya hanya tahu dengan samar para penatua duduk di depan, tetapi saya tidak tahu siapa saja. Kemudian dari jalur kedua, saya hanya melihat seperti kabut buram. Maka banyak jemaat mengeluh begitu ketemu di depan gereja, sudah disalam tetapi pendeta tidak memberi salam. Bukan saya tidak terima salam, tetapi karena tidak tahu sebab tidak melihat. Ketika berjalan kaki, jika melangkah karena tidak bisa melihat, beberapa kali terjatuh. Waktu berolahraga pagi sering ingin jatuh, maka dipegangi oleh diakon yang mendampingi. Maka bila jalan sedikit saja tidak rata karena tidak melihat, sering saya jatuh. Maka orang yang berada di sekitar saya memegang saya. Dari gedung Berea pun jatuh keras karena tidak dapat melihat dua anak tangga. Karena saya tidak dapat melihat wajah cucu kedua, saya sangat sedih. Bagaimana saya dapat melihat wajahnya lagi? Maka saya pernah ke tempat orang buta belajar huruf Braille.
Dan saya konseling dengan guru di sana untuk mempelajari Braille itu. Akhir tahun 92 sesudah aula ini dibangun, saya tidak bisa melihat bangunan ini, tetapi karena ingin melihatnya, maka saya melihatnya di seberang sana. Mungkin banyak orang pernah melihat saya yang berdiri di seberang sana dan melihat gedung aula ini. Maka berdiri di seberang, saya hanya menduga bentuk gedung dengan otak karena tidak bisa melihat. Tidak bisa membaca Alkitab, maka memakai dua lensa yang dapat membesarkan huruf. Dan demikian membaca Alkitab. Waktu berkhotbah ayat dasar dari Matius, tetapi membuka Markus dan membaca ayatnya dari hafalan. Maka kadang salah hafal. Karena tidak bisa baca demikian, maka dalam ibadah, pemimpin diminta membaca Alkitab. Keadaan saya benar-benar serius. Begitu serius, tetapi saya tidak bicara kepada siapapun. Saya menulis tulisan kuas dengan rajin karena saya tidak bisa melihat juga. Walaupun saya menggunakan lensa pembesar, tetapi karena tidak lihat, sering tulisan itu tidak lurus. Memang saya sangat menderita. Tetapi pada tahun 2001 bulan Januari, saya berdoa mati-matian. Dari jam 2 pagi buta sampai jam 5 saya berdoa bukan seperti orang yang meditasi, tetapi dengan mati-matian. Dengan suara menjerit dan jerih payah serta segenap kekuatan, demikian saya berdoa. Berdoa dengan segenap kekuatan dan jiwa. Sesudah berdoa saya harus ganti semua baju sampai baju luar karena basah dengan keringat. Saya tidak menambah sedikit pun, maka saya membuka semua baju dan menyimpannya di kantong. Namun ketika memakai yang baru dan berolahraga tidak berkeringat. Setiap hari saya berdoa demikian. Tetapi kira-kira 1 tahun kemudian, waktu saya berkhotbah, tiba-tiba saya bisa melihat wajah jemaat. Saya bisa tahu siapa saja duduk di jalur depan, lalu saya bisa melihat jalur kedua. Begitu pertengahan khotbah bisa melihat sampai 2 jalur tengah dan menjelang selesai khotbah bisa melihat sampai jalur belakang dengan jelas. Sukacita itu saudara tidak bisa membayangkannya. Menurut dokter mata saya mustahil melihat lagi, tetapi nyatanya melek. Sebenarnya saya sudah ketemu para dokter mata yang terkenal. Semua memberi pendapat yang sama bahwa mata saya tidak bisa dipulihkan. Maka sesudah melek mata untuk membanggakan hal itu, saya membaca intisari khotbah. Aku juga bisa baca. Demikian saya merasa bangga, lalu membacanya. Betapa syukurnya. Sungguh selama 1 tahun, karena berdoa demikian saya kehilangan zat dari tubuh. Karena selama 1 tahun berdoa dengan berkeringat sehingga kehilangan zat tubuhnya. Karena kehilangan zat tubuh biasanya menjadi lesu dan sakit pinggang. Maka saya lesu juga akibat kehilangan zat itu, tetapi berangsur-angsur dipulihkan. Namun demikian sampai saat ini masih lesu. Saya begitu sungguh-sungguh untuk mendapat jawaban. Allah mengendaki kita, mintalah kepadaku. Allah bersumpah dengan namanya dan berkata, mintalah apa saja kepadaku. Mintalah kepadaku, aku akan menolong kamu. Anak Allah saja ketika ia berada sebagai tubuh, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menolong dia. Mengapa kita tidak berdoa? Saudara, biarlah Allah sanggup menolong saudara. Pertama, roh jiwa kita harus menjadi baik-baik. Barulah bisa melangsungkan segala urusan kita dengan baik-baik. Walau kita berdoa kepada Allah, marilah kita berdoa kepada Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Berdoalah kepada Allah yang sanggup menyelamatkan keluarga saudara. Kepada Allah yang sanggup menghidupkan roh jiwa saudara. Mari berdoa dengan segenap kekuatan kita. Mari kita berdoa.
firman hidup dan kekal. Tuhan ampunkan semua dosaku. Saat Tuhan memanggil, datang sujud padanya. Kasih kekal selamanya, selamanya. Saatnya, saatnya, saat kita terima kasih dunia. Datang pada kakinya, ya ampuni semua dosa. Keselamatan terimalah, terimalah. Waktu cepat berlalu, seluruh dunia akan lenyap. Namun ku takkan takut gelisah. Ku akan terima selamat dan kan pergi ke surga. Hidup bersama Yesus selamanya. Saatnya, saatnya, saat kita terima kasih dunia. Datang pada kakinya, ya ampuni semua dosa. Keselamatan terimalah, terimalah.
Mari kita berdoa untuk GBC menjadi gereja yang mensukseskan ibadah hari Tuhan dan ibadah hari Rabu. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBC
dan keluarganya. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon tabis dan keluarganya. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan, kekuatan umur yang panjang Bapa. Berikan juga hikmat kuasa pengetahuan kami seperti Bapa. Bapa pernah kita Bapa kebenaran kepada kita Bapa. Tolonglah pernah kita Bapa. Berikan kasih satu hati, satu jiwa, satu pikiran, tuntaskan kepada kepada Bapa. Tuntaskan kepada mereka Bapa. Berikan kuasa kepada Bapa dan tanah terberita kepada kita Bapa. Tolonglah Yesus, beri kepada kita Bapa. Berikan pada Allah Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBC dan keluarga, dan seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak tolong Bapak koordinator GBC Bapak, dari pun sampai jam-jam Bapak, dari pun sampai kuliah Bapak, tolonglah dengan keluarganya Bapak, berilah kesehatan, kekuatan beliau mudah panjang Bapak, teman-teman kita baik kuasa Bapak, dan ini seperti yang dibilang Bapak, tolonglah Bapak koordinator Bapak, bila koordinator satu hati, satu pikir kesesatkan kepada Bapak, tolonglah Bapak, pekerjaan itu kita beri koordinator Bapak, tidak mereka dapat mengerjakan pekerjaan itu Bapak, orang ngerti berilah kuasa berdoa kepada mereka, dibesarkan pekerjaan mereka Bapak, dan berilah raja mereka Bapak, bila berdoa dari mereka Bapak, tolonglah Bapak, berhenti mereka kasih gereja Bapak, tolonglah Yesus, 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 Bapak kami Tuhan berdoa Bapak, disuruh begitu Bapak, dari kita mencapai-capai Bapak, dan sampai kuliah Bapak, tolonglah Bapak begitu Bapak, urapi dan berilah roh mereka dengan roh Bapak, berilah kuasa mereka Bapak, dan tanda terpercaya mereka Bapak, bila begitu Bapak satu hati, satu jiwa, satu pikir disesatkan gerakan mereka Bapak, tolonglah Bapak begitu Bapak, Bapak dan mereka Bapak, menjadi lagu Bapak, dengan darah Injil menjadi saksi seperti itu Bapak, tolonglah Yesus, 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 Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, pengurus Sinode GBC, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh departemen GBC, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, KP, komsel, dan penjara. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan di Korea. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Pembangunan 100 cabang Bapak yang menyukseskan ibadah hari Tuhan Bapak di Indonesia dan di Korea Bapak. Tolong kami semua kamu Bapak, dari ibu sampai cabang-cabang dan Korea Bapak. Beri kami satu hati, satu dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBC Kupang, GBC Cirebon, GBC Surabaya Citra, dan pria guest house, dan penyediaan tanah dan pengurusan izin GBC Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Bapak kami juga berdoa pembangunan Bapak dan perizinan GBC Kupang, GBC Cirebon Bapak, GBC Surabaya Citra Bapak, dan pria guest house Bapak. Tolong Yesus, tolong. Pembangunan Bapak, kita perizinan ya Bapak. Tolonglah Yesus, Bapak dalam menunjukkan Bapak, baik Bapak dan Bapak tenaga Bapak. Tolonglah Bapak, supaya pembangunan tersebut terrealisasi dengan baik Bapak. Tolonglah dalam pengurusan perizinan Bapak, berkurus keturunan orang kamu Bapak, supaya semua berjalan dengan sesuai dengan Bapak. Tolonglah Yesus, Bapak kami juga berdoa Bapak, kemudian tanah Bapak, dan pengurusan izin GBC Pusat Bapak, dan cabang-cabang Bapak. Tolonglah Bapak, bekerja Bapak, supaya dalam bekerja bisa Bapak, semua berlangsung dengan baik Bapak. Tolonglah Yesus,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBC di daerah-daerah, persiapan pendirian STT dan program sekolah penginjilan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBC Pusat dan cabang-cabang. Dan kita juga berdoa itu IBG ulang tahun 30 GBC 2026 dan retreat muda-mudi tanggal 26 sampai 29 Desember 2024. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak kami juga berdoa di seminar Bapak dan misi penginjilan GBC Pusat dan cabang-cabang Bapak. Tolonglah Bapak seminar Bapak dan misi penginjilan Bapak semua berjalan dengan sukses sesuai kehendak-Mu Bapak. Tolong beri kami semua Bapak sebab-Mu Bapak dari GBC Pusat dan cabang-cabang Bapak satu hati, satu pikiran Bapak. Tuliskan seminar Bapak, tuliskan misi penginjilan kami Bapak. Berilah kuasa, pelayanan dan tanda temertai kami Bapak. Tolonglah Bapak, tolonglah Yesus. Bila kami lakukan Bapak untuk Bapak memuliakan meninggikan nama saja Bapak. Tolonglah Yesus, terus merapi kami Bapak. Tolonglah Bapak, berikan inspirasi untuk meronta kami Bapak, supaya Bapak penginjilan Bapak dan misi Bapak seminar Bapak berjalan dengan sukses sesuai kehendak-Mu Bapak. Tolonglah Yesus.
Bapak, sampai tanggal 29 Desember Bapak, urapi Bapak, para pembicara Bapak, bidang kuasa pada Bapak, dan tanda bertambah Bapak, bila mereka menyampaikan pribadi kepada Bapak, dengan roh kudus saja Bapak, taulah semua Bapak, panitia Bapak, semua mereka Bapak bekerja Bapak, taulah Bapak, dimensiaskan sebenarnya Bapak, berhenti mudah-mudi Bapak, taulah mereka Bapak, berhenti mereka berada kawan yang bisa kuasa dari sana Bapak, taulah Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk minta bisan pendeta-pendeta. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Yesus, Bapak kami juga berdoa Bapak, tepi-tepi sampai pendeta Bapak, tolong Tuhan Yesus, tolong Yesus, supaya Bapak semua berjalan dengan sesuai kehendak-Mu Bapak, tolong Bapak, Engkaulah memilih Bapak, tepi-tepi sampai pendeta Bapak, supaya gereja-Mu Bapak boleh berkembang Bapak, kemudian gereja-Mu di muka bumi ini Bapak, panggillah Bapak gereja-Mu Bapak, kemudian gereja-Mu Bapak di muka bumi ini Bapak, tolong Bapak, tolong Yesus, tolong Yesus, beri semua Bapak, berjalan dengan sukses di kehendak-Mu Bapak, tolong Yesus, beri kami semua Bapak, beri semua Bapak, kami semua Bapak, bisa mencapai satu hati, satu pikiran Bapak, Tuhan saja Bapak, bisa pendeta-pendeta Bapak, tolong Yesus, 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 Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBC Pusat Karawaci, cabang-cabang GBC Bandung, Cikupa, Bekasi. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Bapak kami juga berdoa Bapak, GBC Pusat Karawaci Bapak, tolonglah Bapak, coba di Pusat Karawaci Bapak, urapi dan berikan harus Bapak, tolonglah Bapak, beri jiwaku Bapak di Pusat Karawaci Bapak, satu hati, satu jitu pikir susah sekali kepada Bapak, berilah kuasa berroja berkah, dipertahankan ibadah benar-benar bersama diri Bapak, tolonglah Yesus, bagaimana mereka tidak laku Bapak, lingkungan tanah itu berjaya saksi Kristus Bapak, yang penuh kuasa penuh tanah Bapak, tolonglah Yesus, Yesus, Bapak kami juga berdoa Bapak, kita mencoba GBC Bapak, bantu jiwa
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Jakarta Barat, Cibinong, Surabaya Citra, Surabaya Araya. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Bapak kami juga berdoa Bapak, di cabang-cabang GBC Bapak, Jakarta Barat, Cibinong, Surabaya Citra, Surabaya Raya Bapak, tolonglah cabang-cabang Bapak, urapi dan beri mereka dengan roh kudus Bapak, berilah kuasa pada Bapak, dan tanda-tanda mereka jemaat Bapak, bila mereka satu hati, satu jiwa, satu pikiran, untuk saksikan gerakan pada Bapak, tolonglah Yesus, Yesus pada Bapak, kau pakai lagu Bapak, jadi pengantar Injil Bapak, menjadi saksi Kristus Bapak, tolonglah jiwa ucapan Bapak, bersyukur Bapak, mencari perhatian Bapak, menjaga harga diri Bapak, berilah kuasa pada roh mereka Bapak, dipertahankan ibadah mudah-mudahan saat diri mereka Bapak, tolonglah Yesus, tolonglah Bapak, berkati keturunan mereka Bapak, sampai 1000 generasi Bapak, bersyukur mereka mengembali kepada habis saja Bapak, tolonglah jauh-jauh Bapak, berilah hikmat kepada mereka, kuasa pengetahuan dan inspirasi kepada roh mereka, mereka sibuk mengenal Bapak, karena sibuk Bapak, tolonglah Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Malang, Kupang, Soe, dan Makassar. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Cabang-cabang GBC Bapak, Malang, Kupang, Soe, dan Makassar Bapak, tolonglah cabang-cabang Bapak, berilah kesehatan, kekuatan, berilah umur yang panjang Bapak, berikan juga hikmat, kuasa, pengetahuan, dan inspirasi untuk roh mereka, supaya mereka sungguh mengenal gambar kenasyatinya Bapak, bila mereka satu hati, satu jiwa, satu pikiran, untuk menyaksikan gerakan pada Bapak, tolonglah Bapak, bagaimana cabang-cabang Bapak, menjadi alatmu Bapak, pengantar Injil Bapak, menjadi satu Kristus yang penuh kuasa, penuh terang Bapak, tolonglah Bapak, bila Raja memberikan dengan roh Bapak, bila Raja memberikan dengan roh Bapak, tolonglah Bapak, bila kuasa Raja mereka Bapak, mencari pada Bapak, menjaga harga di dalam Bapak, dan beri kuasa Raja mereka Bapak, dipertahankan ibadah mudah-mudahan saat beri mereka Bapak, bersyukur Bapak, mereka Bapak, mencari pada Bapak, bersyukur Raja perlindungan pribadi kepada Bapak, tolonglah jauh-jauh Bapak, tolonglah Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Cirebon, Bangka, Lombok, dan Bintaro. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak berikan juga hebat kuasa pengetahuan dan inspirasi kronologi beresiko mengenal gambar kelesir itu Bapak. Bila mereka satu hati, satu jiwa, satu kesatuan kerana mereka Bapak. Berilah kuasa kronologi mereka bertahan ibadah mudah-mudahan kesabaran mereka Bapak. Tolonglah aja macam-macam Bapak. Bahkan mereka Bapak menjadi dengan cara itu menjadi saksi Kristus Bapak yang penuh kuasa dan penuh tanda-tanda Bapak. Tolonglah Bapak, tolonglah Yesus. Berilah kuasa bersama roh mereka. Mereka belum sadar di mereka, jadi sadar pada mereka Bapa. Tolong Yesus, Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC sekarang, Sumbawa, Bali, dan Kediri Pare. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Bapak kami juga berdoa. Cabang-cabang GBC Bapak, di dalam Sumbawa, Bali, dan Kediri Pare Bapak. Tolong Yesus, cabang-cabang Bapak. Urapi dan hidup mereka di dalam Bapak. Bila mereka Bapak, cabang-cabang satu hati, satu jiwa dipikir itu sekali kerangka pada Bapak. Bilang kuasa pada Bapak dan tanah terpercaya Bapak Bapak. Tolong Bapak. Bilang kuasa berdoa mereka. Dipertahankan ibadah mudah-mudahan mereka sampai di mereka Bapak. Tolong Bapak. Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Jengger, Pare-Pare, Kelapa Gading, dan Wonogiri. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yes,
Bapak kami juga berdoa Bapak, teman-teman TBC Bapak yang terpare-pare, Bapak dari luar negeri Bapak, taulah teman-teman Bapak, rapi dan pilih mereka di kampus Bapak, taulah Bapak, benar-benar satu hati, satu tujuan betul-betul sesuai karena kepada Bapak, bagi teman-teman Bapak, dari alatku Bapak penantara itu, menjadi saksi berikan penuh kuasa penuh karena Bapak, taulah Bapak, berikan roja mereka kampus Bapak, berikan kuasa berroja kepada Bapak, seperti iman benar-benar bisa beri kepada Bapak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, Simalungun, Sukadame, Siantar, Jayapura dan Kerom. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Bapak kami juga berdoa. Kita mencapai GBC Bapak, Kalimantan Selatan dan Palangkaraya Bapak, Simalungun, Sukadame, Siantar, Jayapura, Kerom Bapak. Tolong Yesus teman-teman Bapak, murapi dan berikan di kampus Bapak. Berikan juga iman kuasa pengetahuan dan inspirasi berdoa mereka sibuk mengenal kabar Yesus juga Bapak. Tolong Bapak, bila teman-teman Bapak satu hati, satu jiwa, satu pikiran disaksikan kepada Bapak. Karena mereka masih dalam pengantaran ini Bapak, menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa, penuh karya Bapak. Tolong Bapak, tolong Yesus Bapak, tolong mereka juga mereka juga teman-teman Bapak mencari perhatian Allah Bapak, memberikan kerajaan surgawi Bapak. Tolong Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa cabang-cabang GBC, Kabanjahe, Tanah Toraja, Semarang, 3D, Pemaingon, Jambi. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Bapak kami juga berdoa. Cabang-cabang GBC Bapak, Kabanjahe, Tanah Toraja, Semarang, 3D, Pemaingon, Jambi Bapak. Tolonglah cabang-cabang Bapak, berilah roja mereka dengan Bapak. Tolonglah Bapak, berilah satu hati,
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Bedugul, Manado, dan Sul. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBC agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung dalam doa Ibu Imelda, Ibu Maria, Ibu Yosepina, Bapak Diakon Tabis Nurmadi, supaya cepat mengalami kesembuhan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para prajurit terang cepat maju, kalahkan kegelapan pada dunia yang buta tentang firman. Wartakanlah Injilnya, para prajurit terang.
terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang Kau beri kesempatan kepada kami pada malam hari ini Bapa, untuk menyaksikan ibadah tengah minggu itu Bapa. Bapa, kami di awal dan pertengahan sampai akhir ibadah ini, kami telah memuji dan menyembah Engkau Bapa dan menerima firman-Mu Bapa. Biarlah masih dalam roja kami di mata dengan Roh Kudus menjadi perintah, menjadi terang, menjadi berkat kehidupan bagi roja kami Bapa. Tolong kami semua jemaat Bukit Besi dari sampai cabang-cabang Bapa. Biar sepanjang hidup kami Bapa tinggal di dalam Yesus Bapa, dan berilah kuasa yang besar pada roja kami Bapa, supaya kami boleh menentang kehendak-Mu di dalam kehidupan iman kami Bapa, terlebih di dalam pelayanan kami Bapa. Pakailah kami menjadi alat-Mu Bapa, pengantara Injil, menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa, penuh tanda heran Bapa. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Bapa, kami telah memanjat doa kami kepada Engkau Bapa. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Bapa, dan berilah kuasa pada roja kami Bapa untuk menanggung jawaban doa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Sertai kami dengan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji syukur